kami dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai hipotesis, yang dimana kelompok ini terdiri dari Diki Prahmawan, Jumartina, dan Muhammad Salihin. Adapun kami berdua sebagai perwakilan, saya sendiri Cindy Alvinita Pebinanda dan saya Anissa Mutmainah. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, di mana materi pertama mengenai pengertian hipotesis yang akan dijelaskan oleh Saudari Mutmainah. Secara umum, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata hipo, yang berarti bawah, dan tesis yang berarti pendirian atau pendapat dan kepastian. Hipotesis menurut para ahli. Yang pertama, Prof. Dr. S. Nasution, hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. Yang kedua, menurut Zimun, hipotesis adalah proposisi atau dugaan belum terbukti bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang ketiga, menurut Erwan Agus Purwanto dan dia Rati Sulistiawati, hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu benar, sehingga harus diuji secara empiris. Yang keempat, menurut Mundi Larso, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, tingkat kebenarannya yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Terus yang kelima, menurut Kerlinger, hipotesis adalah pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, jenis hipotesis. Hipotesis dilihat dari kategori rumusannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hipotesis nihil atau biasa disingkat dengan HO. Hipotesis nihil yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Yang kedua, hipotesis alternatif atau biasa disebut dengan hipotesis kerja atau disingkat dengan HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Selanjutnya, hipotesis alternatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada direksional hipotesis atau hipotesis yang diajukan oleh peneliti, di mana peneliti sudah merumuskan dengan tegas yang menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Terus yang kedua, non-direksional hipotesis. Hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Frenkel dan Wellen menyatakan bahwa hipotesis tak terarah itu menggambarkan bahwa penelitian tidak menyusun prediksi secara spesifik tentang arah hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Alvinita. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi, di mana sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis yang dilihat dari variabel yang akan diuji. Mengenai hipotesis yang dapat dilihat dari variabel yang akan diuji, di sini terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah hipotesis tentang hubungan, di mana hipotesis tentang hubungan ini merupakan hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih yang mengacu kepada penelitian korelasi. Hubungan antara variabel tersebut dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah hubungan yang bersifat wajar, di mana tidak ada timbal balik. Yang kedua adalah hubungan yang sifatnya wajar, di mana di sini terjadi adanya timbal balik antara variabel. Terus yang ketiga ada hubungan yang menunjuk pada sebab akibat tetapi tidak timbal balik. Oke, selanjutnya ada hipotesis tentang perbedaan, di mana hipotesis ini menyatakan tentang perbedaan dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda. Hipotesis tentang perbedaan ini mendasari berbagai penelitian komparatif dan eksperimen. Selanjutnya, jenis hipotesis yang dilihat dari keluasan atau lingkup dari variabel yang diuji, di mana di sini dari keluasan dan lingkupnya hipotesis dapat dibedakan menjadi hipotesis mayor dan juga hipotesis minor. Hipotesis mayor di sini adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh objek penelitian, sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari
bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor atau jabaran dari hipotesis mayor tersebut. Selanjutnya, manfaat dari hipotesis ini sendiri adalah yang pertama, memberikan batasan atau memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antara fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari penelitian. Yang selanjutnya, yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Sedangkan yang keempat, sebagai panduan dalam menguji serta menyesuaikan dengan fakta dan antar fakta. Oleh karena itu, kualitas dan manfaat hipotesis tersebut akan sangat tergantung dari yang pertama, pengamatan yang tajam dari peneliti ini terhadap fakta-fakta yang ada yang akan diteliti. Sedangkan yang kedua, imajinasi dan pemikiran dari peneliti ini. Yang ketiga, kerangka analisa yang digunakan oleh peneliti. Dan keempat adalah metode dan desain penelitian yang dipilih oleh peneliti. Baiklah, itulah materi yang dapat kami paparkan pada hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman nanti. Silakan memberikan pertanyaan pada link yang akan diberikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.